أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita subuh kali ini kita mulakan dari surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 14. Kata Allah, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dicerita kesenangan manusia, dijadikan indah dalam pandangan manusia itu zuyyina. Zuyyina linnas, menjadi nyaman indah di pandangan mata manusia itu adalah pertama, hubbus syahawati minan nisa, kesenangan kepada perempuan-perempuan. Jadi Allah bercerita di kita laki-laki ini, kesenangan laki-laki itu adalah kecenderungan kepada perempuan-perempuan. Jadi ibu-ibu, kalau suami ibu suka ke perempuan, pertanda gejala normal, tidak usah risau. Berarti suami ibu masih sehat. Kalau nyusuko ke tetangga ibu yang laki-laki, berbinar-binar matonya nggak pada jantan, itu curiga lah ibu, ya kan? Tapi kalau masih suka kepada perempuan, itu fenomena yang normal. Nggak usah risau, berarti abang masih sehat. Mengapa laki-laki cenderung kepada perempuan? Memang fitrahnya begitu. Maka itulah perempuan ini suka berdandan, karena dia memang minta disukai laki-laki. Habis waktu, habis duit nak berdandan. Setengah jam kadang kita tunggu perempuan ini mau pergi kondangan. Keluar gitu-gitu juga baru. Waktu yang dihabiskan tidak takut lah. Begitu keluar, barulah. Katanya ke suaminya, gimana mas, dah cantik? Ade. Suami ini dah kesal. Nanti kalau diberikan ulasan lama lagi, kayaknya kurang cantik. Ya udah, mama ganti dulu ya. Masuk dulu dia. Habis waktu setengah jam. Karena itu udah cantik. Begitu tersenyum, nampaklah lipstik lengket di gigi. Ya kan? Selama berdandan tadi itu, rupanya gigi lah kena gincu, kata orang Melayu, kan? Kok tahu Ustaz? Nampak semua ibu-ibu tuh, kan? Bapak Ibu sama Allah berbahagia, ini memang fenomena kehidupan, dan Allah cakap itu menjadi kesenangan laki-laki ke perempuan, dan perempuan ini senangnya pula berdandan. Adalah kepala sekolah dilantik perempuan. Perempuan jadi kepala sekolah. Inilah banyak perempuan jadi kepala sekolah. Kata guru-guru nih, selama ibu ini jadi kepala sekolah enak. Ngapa enak bu? Dah 5 baju seragam. Rupanya enak ibu ini jadi kepala sekolah, banyak duit baju seragam. Dulu bapak-bapaknya di kepala sekolah, tidak ada baju seragam. Mengapa ibu-ibu suka baju seragam? Menggaya, berdandan. Akhirnya lah kena periksa BPK, karena PT Pos dijadikan baju seragam, ala kacau. Seharusnya PT Pos itu tidak ada baju seragam, lebih baju seragam lah kena periksa, kan kacau. Ibu bapak sama Allah yang berbahagia. Jadi memang lagi-lagi menjadi kesenangan perempuan untuk berdandan, sehingga kata cermin dengan kata perempuan itu satu akar kata. Perempuan dan cermin, imro'ah, mir'ah, itu perempuan dan maknanya yang satu perempuan, maknanya yang satu cermin. Mengapa perempuan dan cermin ini diambil dari satu akar kata yang sama? Karena perempuanlah yang betah berlama-lama di depan cermin. Kalau bapak-bapak sengaja digundul di kepala. Ngapa digundul pak? Supaya tidak lama-lama, tidak ada repot-repot. Tidak perlu pakai minyak, tidak perlu pakai sampo, tidak perlu pakai sisir. Selesai. Ibu-ibu mana ada yang gundul kan? Tidak ada yang gundul. Kecuali rambutnya rontok. Begitulah kehidupan kita ini. Salahkah kita menyukai perempuan? Tak salah. Dalam tafsir ini, saya tengok ini tafsir Ibnu Katsir. Kata Allah,
tiada suatu hal yang aneh bahwa kalau ada laki-laki suka ke perempuan. Tak ada. Itu sebuah gejala yang baik. Sebab itu kata Nabi, tiada pula suatu fitnah yang mendera umatku setelah aku nanti mati melainkan perempuan. Jadi memang keadaan ini sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Lain halnya, ya, jadi kita ini dengan perempuan itu nggak ada masalah kalau saling menyukai. Apatah lagi setelah menyukai itu terus menikah. Itu yang punya gadis maksudnya Bu. Saya ibu curiga. Yang punya gadis lalu menikahlah mereka, itu bagus, ya kan? Mereka saling menyukai lalu untuk menjaga syahwat masing-masing, lalu punya anak-anak yang banyak. Dan seterusnya menikah lagi, boleh nggak? Ya boleh aja, dalam batas waktu dalam batas jumlah yang telah Allah tetapkan. Berapa? 2, 3, 4. Tapi kalau 5 tak boleh, kalau 4 boleh. Tentu bagi yang mampu. Sama dengan pergi haji, man istata'a ilaihi sabila. Yang mampu pergi haji, yang tak mampu tentu tinggal. Yang mampu silakan beristri lebih dari 1 orang. Yang tak mampu jangan buat-buat. Kena bunuh nanti, ya kan? Kena bunuh apa? Ya sudah tak mampu beristri banyak pula. Yang boleh beristri banyak itu orang yang mampu. Ibu-ibu mungkin protes, apalah Ustaz ya cerita-cerita begini banyak. Itu fitrah manusia, kita bercerita tentang cerita fitrah manusia kata Allah. Semua perempuan ini tidak ada yang mau dimadu, betul Bu? Bu? Jawab aja lah, tidak ada salah-salahnya kamu. Jawab. Oh iya, tidak. Saya tanya ke mahasiswi-mahasiswi di kampus, karena kebetulan mata kuliah saya kan hukum perkawinan. Ketika membahas tentang poligami, ada anak yang mau dimadu? Tak ada, belum sampai cakap awal itu tak ada. Ya, bagus tak ada. Itu kalau saya katakan tidak usah dijawab sekarang, tunggu dulu. Nanti dah sampai waktunya kalian menikah, barulah kalian akan menjawab. Kalau yang ingin memadu kalian orang-orang seperti saya, nih, seperti mahasiswa-mahasiswa ini, kalian tolaklah, sengsara hidup kalian nanti. Tetapi kira-kira kalau Raja Sulaiman datang memadu kalian gimana? Diam. Bantai. Nah, ini masalah. Ya. Ibu-ibu, tentu kita tak suka dimadu anak kita. Tapi kalau Raja Brunei tiba-tiba datang ke jalan Pelita, wah. Saya nak jadikan anak ibu istri ketiga. Apa pendapat ibu? Mau. Ya tergantung siapa yang datang. Otak orang yang mampu, ya kan, orang yang mampu. Yang tak mampu jangan. Allah itu suka kepada orang-orang yang menikah dan berencana untuk memperbanyak keturunan. Tazawwaju waludal walud, kata Rasulullah SAW. Aku suka kalian menikah dengan perempuan yang subur lagi peranak. Jadi perempuan-perempuan ini dinikahi agar kita punya anak. Jadi Bapak Ibu sama Allah berbahagia, saya mengajarlah mahasiswa S3. Mahasiswa ini 90% orang dari Malaysia. Sekitar 17 orang kalau tak salah isi lokal itu. Banyak memang. Untuk S3 itu banyak. 2 orang yang Indonesia, sisanya berarti 15 orang Malaysia. Begitu perkenalan itu, sambil bergurau saya katakan begini, nanti saya panggil namanya, sebutkan tempat tanggal lahir, kemudian alumni dari mana, berarti S2-nya dari mana, dan istri berapa orang. Saya tanya, karena orang Malaysia ini biasanya bini banyak, ingin tahu aja. Rupanya betul, dari 15 orang itu hanya 2 orang yang beristri 1 orang, sisanya 2-3. Saya Encik Mat bin Mansolar, tak apalah namanya itu kan. Ya kan, katanya alumni dari perguruan tinggi ini
Nah, setakat ini telah memiliki permata hati 13 orang dari 2 istri. Wah, mantap. 13 anak ya. Tapi istrinya 2. Ada pula saya hari ini telah memiliki anak 21 orang dari 3 istri. Oh, mantap. Ya kan? Ya kan? Ada takut rasanya mendengarnya, ada juga semangat. Sempat punya anak 20 itu gimana? Jadi ternyata di Malaysia itu fenomena orang beristri dari satu itu beda fenomenanya dengan kita. Kalau orang di Indonesia ini beristri dari satu itu kesannya aib. Kalau ada ustadz beristri dari 2, jadi jelek kesannya. Sementara orang di situ diterima itu. Kenapa saya cerita nih? Bukan berarti menyuruh bapak-bapak yang beristri lagi, Bu. Cerita tentang mencintai perempuan ini tadi, ini contoh aja. Tidak usah ibu curiga lagi. Ini cerita aja. Kalau bapak-bapak nih semangatnya itu udah hilang, nggak ada. Wajah-wajah orang tersiksa. Tidak tersalurkan hobi. Expired. Tidak ada bisa. Adapun maupun bapaknya orang menolak. Dah pensiun, duit pasti dah kurang, tinggal 80% lagi. Tenaga tak ada dulu. Ini untuk apa? Sedang ibu dah tahu tenaga tak ada. Jadi ibu biar. Nah ada cerita. Ya kan? Nah, jadi makanya saya cerita di sini, saya tengok dari wajah-wajah. Aneh tak apa gitu. Tapi kalau anak muda isinya, ya ini berbahaya kalau ceritakan. Takut istrinya nanti. Nah, Bapak Ibu yang Allah berbahagia. Jadi ternyata memang menikah itu kalau diniatkan untuk memperbanyak keturunan, itu menjadi bagian dari sunnah agama ini. Orang Indonesia ini kadang menikah aja, tetapi dia tak mau punya anak. Perempuan ini pula katanya dia tak mau punya anak. Orang kita ini kalau punya anak 2, 3 paling banyak, dia tak mau beranak lagi. Ya kan? Sementara Nabi itu suka nanti wa inni mukatsirum bikum yaumal qiyamah. Aku nanti kata Nabi di hari kiamat itu suka membanggakan karena kalian jumlahnya banyak. Umatku banyak. Aku jadi senang dan bangga kepada nabi-nabi yang lain karena jumlah kalian yang banyak. Karena itu menikahlah kalian buat anak banyak-banyak. Begitu sejatinya sunnah. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, dikutip oleh beliau beberapa macam hadis di sini yang menunjukkan memang kesukaan kita kepada perempuan itu boleh dengan jalan tentu menegakkan agama Allah SWT. Kemudian kesukaan manusia itu wal banin, anak-anak. Kita merasakan kalau punya anak ini, kita itu dalam tanda petik rela mati untuk anak. Memang manusia kalau udah suka ke anak itu luar biasa. Biarlah anak kita ndak apa-apa. Betul begitu Bu ya? Kalau untuk anak kita rela lakukan apa aja demi anak. Mau laki-laki mau perempuan, sayang ke anak ini tak bisa dikatakan. Saya baru-baru ini ketemu dengan salah seorang keluarga datang ke rumah untuk mengajak cucunya akikah. Beda berumur dengan cucunya akikah. Di mana alamat rumah? Masih rumahnya kemarin? Enggak, kami menyewa rumah. Rumah yang kemarin mana? Dijual. Mengapa dijual? Karena anak ini kemarin lulus di Australia, lulus kuliah, jadi prodi itu apa tak tahu saya namanya. Tapi prodi yang memang langka, yang sangat dibutuhkan. Lalu dia lulus di situ, tapi beasiswanya tak dapat. Lulus beasiswa tak dapat. Anak ini pengen juga kuliah, kata ayahnya. Tidak bisa lah nak, ini mahal nih, tak ada duit kita dah. Pengen juga, ujung-ujungnya gimana? Dijual rumah untuk sekolah anak. Luar biasa. Akhirnya sekarang menyewa rumah gara-gara untuk anak sekolah. Ini luar biasa.
Maka ingatlah saya ke firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 14 ini. Manusia itu kadang untuk anak memang begitu. Menjadi kecenderungan yang luar biasa bagi orang-orang untuk bagaimana anak itu menjadi luar biasa. Nah, Bapak Ibu sama Allah berbahagia, ini fenomena kehidupan manusia. Untuk anak melakukan berbagai hal. Bahkan orang tertangkap korupsi, pertama untuk anak. Gaya-gaya hidup anak. Makanya yang hari ini sedang viral, pejabat-pejabat membeli benda-benda yang mewah-mewah, entah bentuk kendaraan, entah apa namanya, guna untuk menyenangkan anak. Orang lakukan apa-apa, padahal itu berisiko. Nah, walhasil sekarang pejabat yang bersangkutan katanya sudah dipecat. Gara-gara apa tuh? Ya, hubus syahwat, kecenderungan untuk memenuhi syahwat kepada anak-anak. Kemudian wal qanatiril muqantarah, harta dan memperbanyak harta, minad dhahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Jadi keinginan kecenderungan manusia itu untuk mengumpulkan harta yang banyak, termasuklah dalam bentuk emas dan perak. Makanya ibu-ibu ini gelangnya kadang sampai 5, 6, 7. Ketika mengambil makanan itu menggeretek tangannya. Kayak gelang dari begini. Cincinnya bertali-tali semua. Yang bermato, tak bermato, yang bule, petak, macam-macam. Belum lagi di sini. Kalau dulu-dulu kalung ini dikeluarkan dari hijab, mau nampak di luar. Kalau sekarang nggak bisa mengeluarkan lagi ya, Bu. Tentu norak lah bentuknya. Nah, kalau dulu-dulu karena hijab ibu-ibu di sini aja sehingga kalungnya nampak. Gelang, cincin, anting, ibu-ibu sepatu, tas. Sepatu ibu-ibu ini minimal mungkin 5 pasang dah, Bu. Minimal ya, Bu. 5 kali 5 dah. Pokoknya sepatu. Memang sepatu tuh nggak bisa dipakai sekali semua, tapi gitu lah itu. Kok banyak kali. Ya memang perempuan gitu. Siapapun gitu. Kalau bapak ini koleksinya, kalau dulu-dulu kuda, kalau sekarang kendaraan, mobil. Bapak memang sepatu tak banyak, tapi mobil, motor gede, segala macam lah. Ini koleksi manusia nih. Sepatu, tas, baju yang kita ceritakan tadi kepala sekolah yang Nahno Preso tadi kan gara-gara baju. Kemudian tas, macam-macam. Model terbaru, dan ini menjadi dunia bisnis orang. Hari ini apa model mukena terbaru untuk Ramadan ini? Saya tengok di IG lah banyak-banyak macam. Ya kan, karena kita buka IG, mukena terbaru, begini caranya, pakai slating di sikoyo. Nah, iya kan kok? Ayo begitu. Tengok. Saya kan harus ikut perkembangan. Ini nanti tak lama lagi orang rumah aku pasti datang. Aku kenal berapa? Nah, ini tahu lah, Pak. Nah, dulu-dulu mengenal ibu-ibu ini, Pak, zaman kita kecil-kecil dulu, zaman-zaman saya sekolah SD itu satu warna aja putih. Kalau sekarang kita warna banyak warnanya, ya kan? Warna-warni. Ya, perkembangan zaman. Ya begitulah. Tidak ada yang salah nih. Kata Allah tak ada salah. Memang begitulah hidup. Inilah yang kadang membuat kita menjadi merasa nyaman dan senang. Itu gunanya kita punya suami, duitnya banyak, ada, Bu. Itu gunanya kita menyemangati dia supaya dia duitnya banyak. Cari duit banyak-banyak, Pak. Jangan abang bini aja duit itu bawa kemari supaya bisa jadi beli mukena. Kan? Terus apalagi wal khail musawwamah, kuda pilihan. Nah, ini tadi kalau emas perak biasanya perempuan,
kalau kuda pilihan di bahasa Al-Quran ini masih menyebut kuda, tetapi dalam tafsirnya nanti ini kendaraan. Kalau sekarang kan orang tak lagi berkuda, kendaraan. Apa namanya kini Innova terbaru? Zenik. Wah. Apa? Oh iya, Rubicon. Pokoknya awak baru beli yang ribon baru, kok pertama keluarnya baru. Memanglah, tak tinggal lah punya awak. Dunia saja. Kalau dunia ini kita ikuti mati awak. Handphone baru kemarin dibeli, iPhone sampai boleh, 5 boleh nak keluar. Enggak retik lah badan awak nak. Harganya tak tanggung-tanggung. Baru model kemarin rumah begini, lampu begini, keluar lagi model baru. Inilah dunia. Kalau dunia ini kita ikuti memang luar biasa. Takkan terikuti oleh kita. Allah bercerita tentang itu. Wal an'am wal harth, binatang ternak, kemudian sawah ladang. Hari ini kita tengok orang bagaimana beternak, berkebun, beladang. Di Indonesia ini atau kita Riau ini kalau beternak tidak terlalu populer. Tetapi kalau berkebun, oh luar biasa. Ya kan? Orang-orang dan kita mungkin adalah kebun sehektar 2 hektar. Kalau orang kebun orang itu sejauh mata memandang, dia punya itu. Mengapa orang kok begitu? Itu dunia memang begitu. Dah punya 1, pengen 2, dah punya 2, pengen 3, begitu seterusnya. Sampai kapan orang itu berhenti? Tak ada berhenti sampai mati. Nah, lalu di ujung kata Allah, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Itulah perhiasan dunia. Yang disebut-sebut tadi itu semuanya adalah perhiasan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Tetapi di sisi Allah ada yang lebih baik. Nah, dari yang tadi itu tak salah, tetapi itu belum yang baik kata Allah. Makanya ayat berikutnya Allah menawarkan, "Qul a'unabbi'ukum bi khair." Mau nak aku tawarkan kepada kalian yang lebih baik dari yang tadi? Nah, mau nak kok? Oh, macam tak semangat kita Pak. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Mau nak aku tawarkan kepada kalian yang lebih baik daripada yang tadi? Yang tadi itu tak salah. Kalau kita memang mampu ceritanya silakan. Tetapi ada yang lebih hebat dari itu lagi. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Jauh lebih baik dari yang tadi itu. Kalau kalian miliki, maka kalian akan masuk surga. Nah, itu tawaran Allah. Apa dia? Ittaqaw. Takutlah kalian kepada Allah di sisi Tuhan kalian, maka kalian akan dimasukkan ke surga, khalidina fiha. Jadi enaknya ayat ini memang Allah menawarkan kompensasi yang sama. Pertama, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah kalian, kemudian kalian akan dimasukkan ke surga. Inilah kesenangan abadi. Yang disebutkan tadi perempuan, kemudian anak-anak, harta benda, hewan ternak, kebun-kebun, sawah-sawah, ini semuanya kalau hanya ini saja yang kalian andalkan, ini perhiasan dunia aja ini. Karena begitu kalian mati, harta itu tinggal. Kalau kita mati, anak-anak tinggal. Kalau ibu mati, yang tadi cincin-cincin, gelang-gelang, semua tinggal. Tidak berpengaruh positif untuk kehidupan ibu setelah mati. Bapak-bapak, kendaraan yang tadi itu tinggal. Tidak ada orang bawa mogenya mati, mobil terbarunya mati, tak ada. Mati-mati aja sendiri. Ibu-ibu ini walaupun dia sayang ke suaminya, tetap saja tak mau ikut dalam kubur. Menangis memang menangis.
Nah, ya orang kubur. Cuman lagi nanti balik. Bengkaklah mato selama seminggu. Tak mau mandi paling lama sebulan. Tak mau makan paling lama 2 bulan. Akhirnya 3 bulan mulai mandi. Bulan keempat mulai makan. Bulan kelima lah berdandan. Nah, gimana tuh Bu? Nah, mulailah melupakan bapak yang dulu. Dan ya inilah yang namanya dunia. Bapak-bapak itu besar lagi. Balik dari kubur itu lain pikirannya. Kalau ibu masih ada 4 bulan. Karena lidah perempuan yang ditinggal mati suaminya itu 4 bulan 10 hari. Jadi dalam ilmu psikologi ternyata memang Allah itu pasti sang pencipta kita. Karena perempuan ini memang akan shock ketika suaminya meninggal itu maksimal 4 bulan 10 hari. Sisanya itu mulailah dia jalan-jalan sore di Aringkar, pakai motor Scoopy. Nah, mengapa pakai Scoopy? Supaya nampak ada orang. Nah, sekalinya belok ke Damai Langgeng itu berhenti situ. Di stop sama kawannya laki-laki. Wati yo, namanya Wati. Mohon maaf kalau ada nama yang sama perannya. Siapa nih? Buyung. Rupanya Buyungku kawan waktu sekolah SMA dulu. Di mana awak kini? Kata si Wati. Aku baru balik dari Jepang. Wah, itu perlu jauh merantau si Buyung. Saya dengar kata Buyung, suami awak itu meninggal ya? Iya. Wah, iya badannya cok. Tak ada bunuh ini begini rasanya dong. Wah, kalau kata Bupati tadi. Kenapa begitu? Dunia ini memang akan begitu. Ada yang hidup, ada yang meninggal. Dunia terus berputar. Kata Buyungku tadi kepada Bupati. Maksud awak tuh, kalau kata Bupati kan. Maksud awak tuh, ya udah yang masa lalu biar aja berlalu. Harus kita tatap masa depan dengan penuh semangat. Kebetulan bini awak meninggal juga. Akhirnya jadilah sama si Buyungku tadi. Lupalah apa yang mah mati tadi. Makanya Pak, ya itulah hidup. Akhirnya istri kita dulu ya kawin lagi. Dan apa-apa pun kalau meninggal ibu, nggak usah diajar lagi. Pastilah itu tujuannya. Banyak alasannya. Awak laki-laki kok nggak bisa hidup sendiri dong. Ya. Ayolah bodoh anda. Memang begitulah dunia ini. Kata Allah, maka aku tawarkan kepada kalian, ada yang lebih kekal abadi akan menolong kalian kalau kalian nanti dah mati. Apa itu dia? Di ayat berikutnya, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar as-sabirin. Nah, ini ditawarkan Allah menjadi orang yang sabar. Ini puasa yang kita lakukan hari ini adalah ikhtiar Allah, jalan Allah agar melatih kita menjadi orang sabar. Mengapa pentingnya sabar? Tentu pertanyaannya gitu. Mengapa Allah tawarkan konsep sabar untuk meraih surganya? Karena hidup ini kalau tak sabar Pak. Karena makna sabar itu adalah menahan diri. Macam tadi perempuan-perempuan kalau tidak sabar sibuk nak berbini, dia kerja kita. Anak-anak kalau mak kita tidak sabar, korupsi kita gara-gara anak. Terus apa lagi? Harta benda kalau kita tidak sabar, menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan semua ini. Maka konsep penyelamatan hidup kita adalah dengan as-sabirin. Belajarlah kalian untuk menguasai diri kalian, mampu menahan diri supaya kalian selamat. Allah ajarkanlah kita selama sebulan ini agar mampu mengendalikan diri. Kita punya istri selama puasa ini tidak boleh kita gauli di siang hari.
Padahal ini istri-istri kita halal loh Pak. Ini istri kita halal. Kenapa tak halal? Istri kita yang membiayainya, kita menikahinya. Kenapa tak halal? Tetapi kata Allah, coba kalian tahan siang hari hanya dipegang-pegang. Kecuali ini kalau dia masuk angin diurut-urut seketek boleh. Kata Nabi, mencium istri di siang Ramadan boleh. Nah, kata Imam Syafi'i, bagi yang kuat, yang tidak kuat dengan dicubo-cubo. Nah, mereka lain-lain jadi itu. Nabi memang kata Aisyah pernah mencium dia di siang hari, sehingga ulama berbeda pendapat, akankah boleh mencium istri di siang Ramadan? Boleh, tapi istri awak, jangan istri orang. Bapak Ibu Allah yang berbahagia, ini makna as-sabirin, kemampuan menahan diri. Di bulan Ramadan kita diminta oleh Allah untuk tidak marah-marah. Kalau ada orang ngajak kita kelahi, katakan kepadanya, ini shaimun, aku lagi berpuasa, tak ada waktu-waktu berkelahi-kelahi. Tahan diri. Di bulan Ramadan ini makanan ada, tetapi kita tak makan di siang hari. Di bulan Ramadan ini terkendali Pak. Saya kadang-kadang buka-buka media sosial ini, kadang datang iklan-iklan yang terlalu. Kalau di Ramadan ini kita skip cepat. Tapi kalau di luar Ramadan yang tidak terbuka kan buka. Nah, ini kayak gimana? Memang Ramadan ini menjadikan kita mampu menahan diri. Hebat Ramadan ini. Inilah tawaran Allah, dengan sabar ini kita akan diletakkan kelak di surga. Apalagi yang berikutnya ada as-sadiqin wal qanitin wal munfikin. Tetapi karena waktu kita dah panjang, karena saya tengok wajah Bapak Ibu dah mulai letih untuk mendengar kajian ini, supaya tak mantul ya, maka kita sambung pada kajian pekan depan. Apalagi konsep berikutnya, tawaran Allah untuk kita terhindar dari kecenderungan syahwat di dunia ini. Semoga Allah mudahkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.